Pertama-tama saya mengucapkan selamat memasuki dan menjalankan tahun yang baru, tahun 2021. Semoga tahun 2021 ini lebih baik daripada 2020. Pandemi COVID-19 yang berakhir, kegiatan kita bisa terlaksana dengan lancar. Saya di sini didampingi oleh pasangan saya nih, partner saya Pak Hari Subianto, Pak Staf Khusus Menteri ATR untuk sengketa dan konflik dan perkara, dan saya juga didampingi oleh Bu Sesdirjen, Ibu Setiawantini, kemudian juga Pak Ketut Mangku, Direktur Perkara, kemudian juga Pak Firdaus, Direktur Sengketa, dan Pak Daniel, Direktur Konflik. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita maklumi bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 telah terbit Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2020. Mestinya ini permennya yang bagus, nomornya permen ATR nomor 20 tahun 2020, pas 2020 ya. Tapi meleset 1 jadi 21 2020 tentang penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Tapi ada perkaranya juga di dalam. Nah, ini adalah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri ATR BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Mengapa diterbitkan Permen 21 2020? Itu pasti pertanyaannya kan? Nah, karena dalam perkembangannya kita membutuhkan aturan-aturan yang baru, ya, dimana misalnya ya dalam Permen 11 2016 ini belum mengatur tahapan dan mekanisme penanganan kasus untuk memudahkan monitoring dan evaluasi penanganan kasus. Ada pengaturan itu, tetapi kita rasakan masih perlu disempurnakan. Kemudian juga belum mengatur secara tuntas ukuran penyelesaian sengketa dan konflik sehingga sulit mengukur kinerja penyelesaian. Misalnya dalam setiap tahun anggaran kita diminta untuk terselesaikan sekian kasus, gitu ya. Tetapi penyelesaian kasus itu harus sampai bentuknya SK. Kalau perkara putus pengadilan, padahal kita tahu tidak selalu penanganan masalah itu berujung pada keputusan penyelesaian kasus, apakah itu bentuknya pembatalan ataukah itu bentuknya perdamaian, gitu ya. Apalagi kalau perkara di pengadilan, kalau harus sampai putusan pengadilan bisa lebih dari setahun atau bisa lebih dari 2 tahun juga. Nah, oleh karena itu kita atur di sini ukuran penyelesaian sengketa konflik, ya, untuk supaya bisa kita ukur kinerja kita. Seperti halnya PTSL, begitu juga tidak semua hasil dari pendaftaran tanah bisa terbit sertifikat. Nah, kemudian di dalam Permen 11 2016 kita juga belum mengatur klasifikasi kasus berat, sedang, dan ringan, sehingga semua kasus diperlakukan sama, termasuk anggaran, penyelesaian, dan tahapan penanganannya serta nilai terhadap hasilnya. Nah, ke depan kita ingin bahwa kita bisa membedakan kasus berat, sedang, dan ringan, dan ini juga sekarang digunakan juga di kantor staf presiden, berat, sedang, ringan, untuk menentukan
jangka waktu serta tahapan-tahapannya. Juga kita berharap di Direktorat Jenderal 7 nanti juga ada penyesuaian terhadap penganggaran terhadap kasus-kasus ringan, sedang, dan berat. Bagaimana menentukan ini? Ya, yang menangani, yang merasakannya, tapi kita hanya memberikan rambu-rambunya. Kemudian di dalam Permen 11 2016 justru mengatur mediasi untuk penanganan kasus yang bukan kewenangan BPN. Kalau bukan kewenangan BPN, kenapa harus kita mediasi gitu ya? Nah, yang harusnya kita atur adalah bagaimana BPN melakukan mediasi terhadap penanganan kasus pertanahan. Kemudian di dalam 11 2016 belum dibuka ruang bagi pengacara negara, pengacara profesional, dan mediator untuk membantu percepatan penyelesaian kasus pertanahan. Karena justru tadi mediasi yang diatur di 11 2016 adalah untuk kasus yang bukan kewenangan BPN. Nah, Pak Menteri ingin ada ruang bagi pengacara negara, pengacara profesional dalam hal tertentu untuk membantu percepatan penyelesaian kasus-kasus pertanahan. Tentu dengan tetap pendampingan dari ATR BPN. Kemudian juga Permen ATR BPN nomor 18 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah, dan Permen 11 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan memberikan lebih banyak kewenangan pada Kanwil dan kabupaten kota, termasuk di dalamnya kewenangan pembatalan hak atau sertifikat. Tetapi tidak juga membuka mekanisme atau mengatur kewenangan menteri untuk mengambil alih kewenangan Kanwil atau kantor pertanahan untuk membatalkan hak atau sertifikat yang merupakan kewenangan Kanwil dan kantor pertanahan. Karena dalam hal tertentu rasanya perlu menteri juga bisa mengambil alih kewenangan yang sudah dilimpahkan. Kalau seandainya Kanwil atau kantor pertanahan misalnya tidak punya keyakinan yang mantap untuk melakukan tindakan itu. Kemudian juga beberapa pasal dalam pelaksanaannya tidak efektif untuk dilaksanakan. Misalnya kita bisa lihat dari rekomendasi yang disampaikan oleh pusat misalnya. Ini seringkali sulit untuk dilaksanakan karena faktor-faktor kondisi di lapangan. Kemudian juga tetapi diatur juga di dalam Permen 11 2016. Misalnya sebagai contoh, beberapa kasus misalnya pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan antara A dan B. A penggugatnya, B tergugatnya, perorangan ataupun BPN misalnya, untuk membatalkan satu sertifikat. Tetapi sertifikat ini sudah beralih secara derivatif sekian kali, katakanlah 5 kali derivatif. Nah, ini ada yang nggak berani juga untuk melaksanakan pembatalan ini, ya, meskipun sudah 2016 mengatur. Ada yang berani, tapi juga kemudian menjadi permasalahan hukum baru, karena si pemegang hak secara derivatif yang sudah 5 kali beralih ini kemudian melakukan upaya hukum, ya. Upaya hukum kalau melalui perdata tentu itu biasa juga. Tapi kalau melalui pidana ini kadang-kadang bikin pusing juga. Nah, ini kemudian akhirnya ada beberapa yang kita ragu untuk melaksanakan putusan pengadilan itu, tapi ada beberapa yang melaksanakan putusan itu dan kemudian dipermasalahkan. Dan kalau itu sudah tercantum di dalam peraturan, mau nggak mau itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, kita juga kemudian terancam juga dengan pasal-pasal pidana juga, penyalahgunaan kewenangan misalnya. Nah, ini kita atur di sini di dalam 21/2020. Nah, prinsip-prinsip dasar pengaturan penyelesaian kasus pertanahan kita membuat satu garisan, ya.
ya, bahwa prinsip-prinsip dasarnya adalah setiap penanganan sengketa konflik dan perkara harus dilakukan melalui tahapan penanganan yang jelas untuk sampai pada pengambilan keputusan penyelesaian kasus, sehingga tahapan dan waktunya ya. Jadi prinsip-prinsip dasar pengaturan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan ini, pertama, setiap penanganan sengketa konflik dan perkara harus dilakukan melalui tahapan penanganan yang jelas untuk sampai pada pengambilan keputusan penyelesaian kasus pertanahan, sehingga tahapan dan waktunya ini bisa terukur. Setiap orang tahu tahapan-tahapannya. Kemudian penyelesaian kasus harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah dan dasar hukum yang kuat. Mengapa seringkali kita ragu untuk mengambil keputusan? Saya merasakan demikian ya. Mengapa kita ragu dalam mengambil keputusan? Dan atau kita ragu untuk melaksanakan keputusan yang sudah diambil oleh kita sendiri, karena ternyata kita tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang cukup, sehingga tidak mempunyai dasar yang kuat. Seringkali misalnya di dalam gelar-gelar di pusat gitu ya, dengan kawan-kawan dari daerah disampaikan data, setelah data itu kita simpulkan sama-sama, kita buat rekomendasi, kemudian ada data lain. Begitu ada data lain, kita goyang. Ya, kita goyang. Nah, oleh karena itu, di dalam pengambilan keputusan, data atau fakta-fakta yang mendasari ini harus lengkap, harus valid, harus kuat. Karena kalau tidak, ini menjadi persoalan baru ketika keputusan itu diambil. Kalau kita kemudian membatalkan, seakan-akan kita mengambil keputusan secara asal-asalan. Kemudian prinsip berikut, hak pengadu maupun hak pihak yang diadukan harus dilindungi sepanjang hak-hak tersebut dapat dibuktikan secara yuridis, secara fisik, dan secara administrasi yang sah. Kemudian juga berikutnya, prinsip berikutnya, penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah. Prinsip yang kelima adalah kita menempatkan Kementerian ATR BPN sebagai bagian atau sub dari sistem penegakan hukum. Jadi penyelesaian sengketa, penanganan sengketa, menurut pendapat kita adalah juga merupakan bagian dari penegakan hukum, karena ada hukum yang dilanggar, ya, ada hukum yang dilanggar, ada aturan yang dilanggar, dan kita mencoba untuk menegakkannya dalam rangka memberikan kepastian terhadap hak atas tanah. Ya. Nah, sebagai bagian dari bentuk penegakan hukum, makanya kita harus menjadi subsistem dari hukum yang lain. Kita tahu kewenangan untuk menangani masalah pertanahan bukan pada ATR BPN sebagai satu-satunya instansi atau lembaga yang menangani masalah pertanahan. Memang kita adalah bagian di ujung terakhir untuk melaksanakan eksekusi administrasi, ya, pencatatan atau perubahan data pendaftaran tanah. Tetapi kita bukan satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk menangani menyelesaikan masalah pertanahan. Ada instansi dan lembaga lain, ya, ada lembaga kepolisian juga menangani pengaduan pertanahan. Kadang-kadang pengaduan pertanahan masuk ke Kanwil, kantor pertanahan,
atau masuk ke pusat, tapi pada saat yang bersamaan dia juga masuk juga ke Polda, Polres atau Mabes, ya kan? Atau masuk juga ke kejaksaan, masuk juga ke Ombudsman, masuk juga ke DPR, masuk juga ke KSP. Nah, semuanya kemudian mengurusi masalah yang sama. Dan semuanya bermuara pada kita juga akhirnya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai bagian dari sistem penegakan, kalau sistem ini kita ibaratkan sebagai satu kesatuan yang tidak menghendaki adanya konflik dalam sistem itu. Sehingga maka untuk menghindari konflik ini, kita harus lakukan koordinasi. Ya. Oleh karena itu, di dalam penanganan kasus pertanahan, dalam hal tertentu, diperlukan koordinasi, kita harus lakukan koordinasi dengan baik. Jangan sampai kita melangkah ke kiri, instansi lain ke kanan, dan akhirnya justru yang berkonflik adalah antar instansi yang menangani masalah pertanahan. Kemudian prinsip berikutnya, setiap langkah penanganan dan penyelesaian sengketa konflik dan perkara harus memperoleh payung regulasi yang efektif. Ya. Jadi kita inginnya bisa memayungi semua dari kita di dalam penanganan masalah, ya, agar tidak terjadi masalah pada kita yang melakukan penanganan masalah ini. Oleh karena itu, peraturan menteri ini kita coba untuk melihat bagaimana sebetulnya keadaan sehari-hari kita. Ya. Namun demikian, tidak ada peraturan, mungkin tidak ada peraturan yang sempurna. Oleh karena itu nanti setelah ini, dari diskusi ini, kalau ada yang kekurangan dari ini, kita akan catat, mungkin kita akan rumuskan dalam bentuk petunjuk teknis, gitu ya, atau bisa juga dalam bentuk peraturan menteri yang lain yang secara khusus mengatur hal tersebut. Kemudian penanganan dan penyelesaian terakhir nih, prinsip dasarnya adalah penanganan dan penyelesaian sengketa konflik dan perkara harus mengarah pada sistem pendaftaran tanah yang positif. Jadi dapat mungkin ya memang produk kita ini harus kita hargai. Oleh karena itu di dalam ruang lingkup, Permen 21 2020 ini, ini kita ada mengatur 10 ruang lingkup ya. Yang pertama penerimaan dan distribusi pengaduan, ya. Kemudian penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik, ya. Penanganan dan distribusi pengaduan ini pada bab 2, bab 1-nya tentu ketentuan umum. Kemudian penanganan dan penyelesaian sengketa konflik pada bab 3, penanganan perkara ada pada bab 4, pembatalan produk hukum di lingkungan pertanahan ini ada pada bab 5, mediasi bab 6, tim penanganan dan penyelesaian sengketa, tim penanganan dan penyelesaian kasus ada pada bab 8. Kemudian lingkup ke-7, perkembangan penanganan dan penyelesaian kasus ada pada bab 9, monitoring, evaluasi dan pelaporan ada pada bab 10, sanksi ada pada bab 11, perlindungan hukum ada pada bab 12. Seluruhnya itu kalau tidak salah ada 14 bab, 58 pasal, tidak terlalu banyak. Lanjut. Yang pertama, sengketa pertanahan, konflik pertanahan itu ataupun perkara itu mestinya dimulai dari pengaduan. Pengaduan ini di dalam Permen 11 2016, dalam Permen 21 2020 ini kita terima baik dalam bentuk tertulis maupun lisan secara langsung maupun melalui media daring. Sedangkan pengadu ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama,
dibagi menjadi 5. Yang pertama perorangan. Kalau perorangan yang melakukan pengaduan tentu harus dilampirkan juga, disertakan juga dengan bukti identitas diri, surat kuasa kalau itu tidak suatu kuasa, dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan. Kalau badan hukum tentu akta pendiriannya, kemudian fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa. Kalau kelompok masyarakat tentu bukti identitas diri anggota kelompok masyarakat, surat kuasa dari seluruh kelompok masyarakat, dilampiri fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan. Kita cobalah memulai tertib juga di dalam menerima pengaduan, supaya enggak semua pengaduan bisa kita terima dan menumpuk tanpa kejelasan pihak yang melakukan pengaduan. Ya, mengurangi pengaduan abal-abal. Kemudian instansi pemerintah kalau melakukan pengaduan tentu bukti identitas diri pegawai atau pejabat instansi yang bersangkutan disertai surat tugas atau kuasa dari instansi yang bersangkutan. Kementerian Kanwil Kantor Pertanahan bisa juga jadi pengadu. Surat laporan dari pimpinan unit kerja Satker yang bersangkutan. Jadi para kantor boleh melakukan pengaduan ke Kanwil atau kementerian. Kan apa yang diketahui, ya kalau ada permasalahan, apa yang diketahui boleh disampaikan kepada kementerian. Jadi tidak harus menunggu dari pihak dari warga masyarakat mengadu. Tapi kalau dari kantor pertanahan sebagai ujung tombak ada BPN di lapangan mengetahui sesuatu, boleh dia menyampaikan pengaduan. Sebetulnya itu sudah sering juga disampaikan, tapi tidak disebut kalau itu pengaduan. Ya kan? Soal ada permasalahan di daerah dilaporkan kepada pimpinan. Judulnya laporan biasanya. Tapi kita masukkan di sini sekarang sebagai pengaduan. Kemudian tentu fotokopi data-data yang mendukung atau bukti penguasaan kepemilikan dari yang mengadukan. Fotokopi data pendukung lainnya atas tanah objek sengketa serta uraian singkat kronologis. Nah, kalau syarat-syarat pengaduan ini tidak lengkap, kita cobalah untuk kita berani mengembalikan supaya tertib mengembalikan, tapi mengembalikan dengan diberitahukan dasar-dasarnya apa, kenapa dikembalikan. Misalnya tidak ada bukti identitas diri, tidak ada akta pendirian, ya, tidak ada kuasa dari kelompok masyarakat yang mengaku bahwa dia adalah mewakili kelompok masyarakat, misalnya. Demikian juga terhadap instansi pemerintah. Jadi kalau tidak lengkap, kembalikan. Kemudian juga data pendukung, misalnya tidak ada data pendukung atau bukti kalau dia mengadu sebagai pemilik, apa dasarnya dia sebagai pemilik, itu harus dilaporkan juga. Nah, jadi kalau tidak lengkap dikembalikan. Kalau lengkap itu agar diinput dalam sistem informasi aplikasi yang sudah disediakan. Nah, setelah diinput nanti akan dipelajari. Kalau itu merupakan kasus, nanti akan didistribusikan pada pejabat yang menangani, ya, pada seksi perkara, seksi penanganan sengketa didistribusikan. Tapi kalau itu bukan kasus, ya, bukan kasus, tapi itu merupakan permohonan misalnya, layak permohonan pelayanan, teruskan kepada kawan-kawan di unit kerja pelayanan, misalnya ke penetapan hak pendaftaran tanah atau pada pengukuran, atau kalau itu kewenangan instansi lain, kita teruskan kepada instansi yang berwenang, sehingga nanti kita jelas surat yang ditangani oleh bidang 5, oleh seksi 5
jelas jumlahnya. Yang bukan kasus sudah keluar dari situ. Itu kan negosiasi. Ya. Nah, kemudian kita memasuki penanganan masalah penanganan kasus pertanahan. Di dalam penanganan kasus pertanahan, kita membuat klasifikasi kasus pertanahan, kita bagi menjadi 3. Bapak Ibu semuanya juga sudah familiar dengan ini, yaitu kasus berat, ya, yang merupakan kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, ya, dan juga aspek sosial, ekonomi, politik, dan keamanan yang cukup kental, ya. Biasanya ini menyangkut lahan yang luas, ya, nilai ekonomi yang tinggi, gitu ya. Nah, dan kebanyakan juga ini lebih pada konflik, ya, kebanyakan. Nah, ini kasus berat. Seberapa beratnya, kilogramnya, yaitu tergantung Bapak Ibu yang melihat kacamata Bapak Ibu yang melihat kasus ini, gitu ya. Kemudian kasus yang sedang saja, itu kasus antar pihak yang dimensi hukum dan atau administrasinya cukup jelas. Jadi asal hukumnya jelas, administrasinya jelas, ya. Jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi, selesai. Tidak ada gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Misalnya, saya berperkara dengan Pak Firdaus, sudah ada putusan tuh, sudah ada putusan perdata, putusannya dua-duanya tidak bertentangan, sudah dieksekusi pula. Nah, jelas ya, tinggal dilaksanakannya putusannya. Ini sudah. Yang ringan adalah kasus yang menyangkut pengaduan permohonan petunjuk yang sifatnya teknis, misalnya. Itu dengan petunjuk penyelesaian. Atau memang secara teknis bukan kewenangan kita, cukup dengan surat petunjuk atau kita teruskan kepada yang berwenang. Misalnya itu LHK, kita teruskan ke LHK. Itu sudah selesai itu, kita anggap selesai kasusnya. Selanjutnya tinggal ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Nah, terhadap pengaduan yang masuk, ini kemudian ada tahapannya, ya. Tahapannya itu ada 7 tahapan, ya, ada 7 tahapan. Pertama, pengaduan masuk, nanti analis melakukan pengkajian terhadap kasus, ya. Jadi kita akan lakukan peningkatan kualitas SDM, ya. Saya di pusat rencananya besok Selasa, Rabu itu kita lakukan peningkatan kualitas SDM. Saya anjurkan juga Pak Kanwil, Bu Kabid, di Kanwil, tolong dilakukan juga peningkatan kualitas SDM. Kalau nanti tanya anggaran, tanya Mabukses, ya. Gimana? Tapi bagus juga analis. Kalau analis kita kuat, itu akan sangat membantu Ibu Kabid, akan sangat membantu Pak dan Bu Kasih, ya. Kalau analis kita kuat. Tapi kalau analis kita nggak kuat, ya terpaksa Bu Kabid jadi analis, terpaksa Pak Direktur jadi analis. Kadang-kadang saya juga menjadi analis. Jadi
kita perlu analis yang kuat. Makanya karena kebutuhan kita kalau kita menunggu itu program dari FSDM, mungkin kita menunggu gilirannya nggak tahu kapan. Boleh juga itu di awal-awal tahun seperti ini dilakukan penyegaran, dilakukan peningkatan kualitas SDM. Bagaimana cara melakukan pengkajian, bagaimana melakukan penelitian dan sebagainya. Ya, jadi pengambilan yang masuk dilakukan kajian oleh analis. Ya, bentuknya telah abstrak. Pengambilan yang masuk biasanya bahasanya, kecuali kalau dia disusun oleh pengacara ya. Itu kalau dia melakukan pengambilan biasanya bisa tebal, ya, bisa tebal. Kalau ngidul gitu ya, sehingga dibuat satu resume, ya, dibuat satu resume yang sistematis, gitu, sehingga nanti Ibu Kabit atau Kasih atau Pak Kakan atau Pak Kanwil itu membacanya sudah nyaman, gitu kan? Jadi dibuat dulu, ya, lalu yang masuk dilakukan pengkajian, dibuat resume, terdiri dari judul, ada pokok masalah, riwayat kasus juga mesti yang sistematis, sesuai urutan waktu. Kadang-kadang kita baca, Pak Kakan pasti pernah baca, Pak Kanwil pernah baca resume mulainya dari 2019, terus kemudian ke tahun 1975, masuk lagi ke 90, masuk lagi ke 80, nah itu loncat-loncat seperti itu. Itu membuat kita pusing, jadi diusahakan membuat resume riwayat kasusnya sesuai dengan urutan waktu. Ya, kemudian resume itu juga harus dipastikan menyebut klaimnya atas dasar pemilikan, klaimnya atas dasar apa. Nah, data-data mengenai itu tadi sebagaimana di dalam syarat pengaduan harus dicek, ada nggak nih, gitu kan? Harus diminta itu data itu, sehingga nanti kita sudah paling tidak kita punya dasar bahwa kasus ini memang kasus yang bukan kasus abal-abal asal melakukan klaim, ya. Nah, setelah melakukan kajian, kemudian dilakukan gelar. Ya. Waktu melakukan kajian itu dilakukan oleh analis, kemudian hasilnya dilakukan gelar. Gelar ini untuk menentukan, gelar awal kita sebut, gelar awal ini kita lakukan untuk menentukan apakah ini hanya BPN aja yang punya kewenangan, apakah juga ada instansi lain yang terkait. Kemudian kalau ada, bagaimana rencana penanganan dari kasus dari apa yang sudah dipaparkan oleh analis ini? Bagaimana rencana penanganan? Ya, bagaimana menentukan aturan yang diterapkan? Pasti dengan dibuat resume kita sudah bisa mengidentifikasi ini kira-kira permasalahan ini menyangkut apa? Apakah menyangkut redis? Apakah menyangkut pendaftaran? Apakah menyangkut pengukuran? Aturannya apa? Gitu kan? Kemudian kalau data ini dianggap kurang lengkap, harus dilakukan penelitian. Data apa yang diperlukan? Nah, dibuatlah rencana penelitian. Kemudian target waktu penyelesaiannya. Jadi saya ingin bukan hanya PTSL aja yang punya target waktu. Penyelesaian kasus juga kita harus sudah bisa membuat target waktu. Ya. Kemudian kalau ini di Kanwil atau ini di pusat, tentu kalau setelah dari sini kita perlu data dari daerah dan kita pertimbangan cukup untuk kita meminta data dari daerah, kita akan surati ke Kanwil atau kantor tanah. Demikian juga Kanwil akan menyampaikan surat ke kantor tanah. Atau bila dari gelar ini kita sudah bisa mengambil suatu sikap, keputusan, kita bisa langsung memberikan tanggapan kepada pengadu. Apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak? Ya, jadi ini kemudian bisa kalau ini kasusnya ringan, cukup dari sini kita sudah bisa mengambil satu simpulan apa yang harus dilakukan. Nah, ini kalau kasus ringan cukup sampai di gelar kasus awal. Tapi kalau agak berat, ya perlu dilakukan penelitian. Masuklah kemudian ke tahapan penelitian.
kalau dianggap diperlukan data yang lain yang diperlukan atau keterangan lain diperlukan, dilakukan penelitian. Ini kan sudah ada tambahan waktu nih, ya. Penelitian ini untuk memperoleh kelengkapan data, ya, fisik, yuridis, lapangan, bahan keterangan, ya. Kalau seandainya fisik, yuridis, dan data lapangan yang kurang cukup, kita bisa minta bahan keterangan. Siapa yang bisa memberi keterangan? Tentunya pihak-pihak yang mengetahui atau yang terlibat dalam proses. Misalnya petugas penetapan pendaftaran tanah yang dulu melakukan proses ini tapi sudah pindah, boleh nggak kita minta keterangan? Boleh, tapi keterangan kepada dia yang sudah pindah, ya. Supaya kita nyambung data yang ada ini. Kemudian hasil penelitian ini tentu harus dibuat laporan penelitian. Laporan penelitian ini harus merupakan olahan data dari data yang kita peroleh dalam penelitian. Nah, kemudian hasil penelitian ini tentu harus diekspos. Hasil penelitian ini diekspos, dibuat berita acaranya. Kalau misalnya siapa yang menandatangani hasil penelitian ini? Ya, tentu kalau masalahnya di Kanwil, ya, kita nanti harus diekspos di Kanwil. Ya, di Kanwil ditandatangani misalnya oleh petugas serta Pak Kanwil atau Bu Kabid atau kalau itu di kantor pertanahan demikian juga. Jadi hasil penelitian ini harus dilakukan oleh Pak Kanwil atau Pak Kakak. Nah, kemudian ini ekspos ini sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap kasusnya. Kemudian rencana tindak lanjutnya. Kemudian kesesuaian data dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Data yang disampaikan oleh pengadu dengan fakta di lapangan. Data juga yang menyangkut proses penerbitan produk hukum daripada BPR. Kemudian kira-kira aturan hukum apa, peraturan apa yang akan kita gunakan untuk penyelesaian ini, kasus ini. Kemudian apakah diperlukan koordinasi dengan instansi atau KL terkait? Ya, nah, ini kita jadikan bahan evaluasi untuk keputusan penyelesaian. Kalau dari penelitian ini dianggap sudah cukup untuk mengambil keputusan, ya, kita putuskan di sini dari hasil penelitian ini. Nah, ini kasus sedang nih sampai sini. Nah, kalau ini masih diperlukan lagi, jika diperlukan lagi data, ternyata hasil ini masih perlu data, boleh dilakukan penelitian kembali, boleh, ya. Atau diperlukan koordinasi karena ini menyangkut aset instansi pemerintah, ya, perlu koordinasi, kita koordinasikan lagi dengan instansi pemegang asetnya, misalnya dengan DJKN, misalnya dengan kepolisian, kejaksaan karena ini menyangkut aset negara. Silakan, ini kita koordinasikan, ya. Kemudian ataupun kalau tidak, tapi masalahnya cukup kompleks, kita bisa juga undang mereka, kan? Kita bisa minta pertimbangan. Intinya kita putuskan secara terbuka. Kemudian dari rapat koordinasi hasilnya apa? Kalau sudah cukup hasilnya dari rapat koordinasi ini, kita buat gelar kasus akhir, ya, di hadapan pimpinan yang akan mengambil keputusan. Kalau di pusat, ini akan Pak Menteri yang harus mengambil kebijakan, kita lakukan di hadapan Pak Menteri. Kalau di Kanwil, di hadapan Pak Kanwil. Nah, setelah ini, setelah gelar akhir, ya, jadi dari penelitian dari penelitian diekspos, ini bisa kemudian kalau ini yang di kasus sedang dari hasil penelitian sudah bisa diputuskan, ini bisa langsung dilakukan gelar akhir. Tapi kalau perlu dikoordinasikan, dilakukan koordinasi dulu. Setelah rapat koordinasi bisa diputuskan, dilakukan gelar akhir juga. Jadi kasus sedang, kasus berat ini harus dilakukan melalui gelar akhir di hadapan pimpinan yang akan mengambil putusan. Ya, kalau Pak Menteri, ya di hadapan Pak Menteri. Kalau Pak Kanwil, di hadapan Pak Kanwil. Nah, tentu gelar akhir ini harus dibuat
berita acaranya, risalah pengolahan datanya ya, yang ditandatangani oleh, kalau berita acara ditandatangani oleh kalau di pusat direktur ya, dan seluruh peserta. Kalau diambil tentunya Kabid 5 dan seluruh peserta. Kemudian hasil gelar itu dibuat risalah pengolahan data ya, surat rekomendasi ya, misalnya rekomendasi pada Kanwil, rekomendasi kepada kantor, atau boleh juga Kanwil membuat rekomendasi kepada Menteri, gitu kan, dari hasil penanganannya, dan itu merupakan kewenangan Menteri. Silakan. Kemudian itu kemudian dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, keputusan penyelesaian sengketa konflik dan perkara ini kita buat menjadi 3 kriteria. Kita buat menjadi 3 kriteria. Suara saya masih terdengar jelas ya di sana ya, Bapak Ibu? Masih Bapak. Jelas Bapak. Jelas Pak Dirjen di Malang jelas. Siap Bapak. Cukup ya. Jelas. Aduh, tadi nggak dengar baru muncul. Ditanya lagi suara. Jadi penyelesaian keputusan penyelesaian sengketa dan konflik ini kita bagi menjadi 3 kriteria. K1, K2, K3. Tapi nggak ada K4. K4 buat KTSL aja. Ya. K1 kalau kita sudah bisa menerbitkan keputusan. Keputusan kalau di sengketa ini kan keputusan pembatalan. Kalau pemberian hak, keputusannya ada di hubungan hukum. Bagi sengketa selesai juga K2 karena pemberian haknya ada di sana. Kemudian kalau bisa perdamaian, ya terjadi perdamaian itu masuk K1 juga. Kita menolak juga itu K1 karena keputusan kan tidak harus selalu dalam bentuk surat keputusan, tapi surat penolakan juga bisa menjadi perubahan keputusan secara panjang sifatnya konkret final, ya. Nah, kalau sudah K1 dan sengketa selesai, kalau kemudian masuk gugatan lagi, ada permasalahan lagi, itu masuk kasus baru. Ya, harus masuk kasus baru. Tapi kasus yang sudah kita putuskan ini harus dianggap selesai. Tapi kalau kita nunggu kasus baru ini, ada kasus lagi dianggap itu masih bagian dari kasus yang lama, kita nggak akan selesai-selesai. Kinerjanya bidang 5 bagus juga jadinya. Ntar dianggap nggak selesai-selesai menyelesaikan masalah. Jadi K1 itu selesai. Kemudian K2, ya, kalau itu misalnya targetnya itu menjadi target pusat atau targetnya itu menjadi target Kanwil, ya, tapi kemudian eksekusi akhirnya ada di kantor pertanahan atau eksekusinya ada di Kanwil, misalnya pembatalannya, gitu kan? Nah, kita pusat sudah melakukan penelitian, ya, pusat sudah melakukan langkah-langkah penanganan sengketa sudah, tetapi keputusan itu kewenangannya ada di Kanwil. Kita memberikan rekomendasi itu K2 itu, atau Kanwil sebaliknya itu jadi target. Kewenangannya ada di pusat, itu K2. Ya, Kanwil sudah membuat keputusan karena effortnya dan upayanya, tahapan yang dilalui sama sebetulnya, gitu kan, sama. Anggarannya sudah digunakan. Ini juga untuk mempertanggungjawabkan. Nah, tapi surat rekomendasi ternyata tidak bisa dilaksanakan, misalnya gitu kan, tidak bisa dilaksanakan. Gimana Pak? Padahal di dalam Permen 21/2020 keputusan dan surat rekomendasi itu harus wajib dilaksanakan. Tapi nggak bisa dilaksanakan. Kalau nggak bisa dilaksanakan, boleh saja kita maklumi, tetapi harus diberitahu pada kita dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya. Kenapa tidak bisa dilaksanakan? Karena ini. Sehingga kita jelas, gitu ya. Tapi di sini belum diatur waktu, Pak, gitu kan? Tadi juga di tahapan-tahapan belum diatur waktu. Memang belum diatur waktu. Kita akan mengatur waktu di dalam
setuju teknis waktunya gitu ya, karena kita juga ingin melihat dulu, yakini dulu sebetulnya dari tahapan-tahapan yang kita coba buat ini rata-rata itu berapa lama waktunya. Karena kalau kita sudah masukkan di dalam permen, ini kemudian jadi mengikat. Dan kalau kemudian tidak sesuai dengan waktunya, nah ini juga jadi persoalan juga. Makanya kita sudah siapkan juknisnya. Kalau nanti waktunya kira-kira yang tepat seberapa, kita bisa dengan mudah kita ubah. Jadi nanti ini akan kita berikan waktunya nih. Ya, yang sedang berapa, yang ringan berapa, yang sedang berapa, kalau yang berat berapa. Tapi seluruhnya itu nggak sampai 6 bulan ya. Nggak sampai 6 bulan. Harusnya kalau yang berat itu nggak sampai 6 bulan. Kalau kita konsisten. Saya memperhatikan kita sering tidak fokus dalam menangani sengketa, di dalam menyelesaikan sengketa. Kita fokusnya pada penanganan, makanya jadinya jadi kabit penanganan sengketa bukan kabit penyelesaian sengketa. Fotonya satuin aja. Jadi dirjen penanganan sengketa bukan penyelesaian sengketa, karena kita sering tidak fokus. Jadi misalnya yang menjadi target kasus ini misalnya ada 10, tapi di tempat kita ada 20 kasus, gitu kan? Nah, kita ingin menangani keseluruhannya, gitu kan ya? Kita menyelesaikan keseluruhannya. Tapi kita tidak fokus pada yang menjadi target. Akhirnya semuanya berujung pada penelitian aja, anggaran habis, tapi selesainya keputusannya nggak sampai, gitu kan? Nah, kita ingin kita bisa fokus pada kasus yang menjadi target. Ketika kasus itu ditangani, ya kasus itu harus selesai dulu, gitu kan? Sehingga laporan kita enak tuh, laporan Kabit 5, Kantor Pertanahan Kanwil, lalu menyelesaikan sekian kasus selesai dengan K1, gitu kan? Itu rasanya lebih nyaman, gitu ya. K1 bukan. K3, surat pemberitahuan secara teknis, ya, misalnya apa yang harus dilakukan atau kita berikan kepada instansi yang lain yang misalnya itu merupakan kewenangan dari KLI. Itu penanganan sengketa konflik, dan sekarang kita masuk pada penanganan perkara pertanahan. Penanganan perkara pertanahan dilakukan oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Pak Menteri atau Pak Kanwil atau Pak Kakang. Dan surat kuasa ini bisa dilakukan dengan substitusi, ya. Jadi suatu saat anggaran sudah habis, Bapak di Sulawesi sana atau di Kalimantan sana atau di Sumatera Barat sana, gitu ya, atau di Papua sana, anggarannya sudah habis. Tidak ada perkara di Jakarta, itu bisa Pak disubstitusikan pada teman-teman di pusat, bisa itu. Jadi pusat itu nanti bertindak untuk atas nama Pak Kanwil bisa, gitu kan? Asal datanya disampaikan ke kita menghadiri. Itu ada perkara. Jadi penanganan perkara tetap berjalan, meskipun yang di sini mewakili kita. Kita juga bisa begitu. Nanti kalau kita anggaran sudah tidak tersedia, kita bisa minta bantuan kawan-kawan di daerah sebagai substitusi dari kita selaku kuasa hukum Pak Menteri. Jadi surat kuasa khusus dari Pak Menteri, dari Pak Kanwil, dari Pak Kakang, ditujukan pada siapa? Ya, dari pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal 7, di lingkungan Kanwil, di lingkungan Kantor Pertanahan. BPNPN bisa nggak? Bisa Pak, BPNPN. Makanya BPNPN itu kita cari yang punya kualitasnya bagus. Dan saya lihat banyak BPNPN yang kualitasnya bagus. Dan kita didik Pak, kita latih Pak. Kita latih mereka, ya. Jadi mereka malah jadi jagoan dari kita semua Pak. Kemudian dalam hal tertentu dapat diberikan kepada jaksa pengacara negara
atau pengacara profesional dan atau lembaga hukum. Ya, kita sedang pikirkan bentuknya ini seperti apa. Tapi Pak Menteri minta ini kita harus juga mengakomodir. Kemudian kalau ini menyangkut PSN, ya program strategis nasional, ya Kementerian Kanwil dan Tokantah supaya melakukan koordinasi Pak dalam penanganan perkara dengan KL lain yang terkait dengan PSN ini. Dan juga bila perlu narasumber, ya kita gunakan narasumber. Kalau perkara menyangkut PSN atau aset negara. Cuma kita memang masih belum tersedia untuk saksi ahli ya. Saksi ahli belum ya, narasumber. Tapi bisa dimanfaatkan narasumber. Kita di Gen 7 kemarin kita baru menyiapkan PKS dengan Universitas Indonesia, termasuk untuk narasumber. Ya. Jadi kalau nanti ada masalah bisa ke kita juga, ya nanti kita diskusi dengan Universitas Indonesia, meskipun universitas lain bisa juga. Kemudian dalam hal BPN sebagai tergugat, oh iya, prinsipnya dulu. Kuasa hukum ya wajib melakukan penanganan perkara sampai upaya hukum tingkat kasasi atau PK sampai inkrah. Ya. Kemudian dalam hal BPN sebagai tergugat, sementara hak atas tanah telah beralih ubah dan atau pemegang hak terakhir tidak menjadi pihak dalam perkara. Nah, kita rasanya perlu wajib memberitahukan pada pemegang hak. Ya, dan kita juga perlu menyampaikan pada pengadilan kalau ini sudah beralih. Tapi saya kira itu juga biasanya sudah disampaikan oleh teman-teman kuasa hukum dalam membuat jawaban dalam eksepsi. Biasanya itu kalau pemegang hak ikut ditarik sebagai pihak, itu juga sudah menjadi bagian dari eksepsi. Ya, eksepsi kurang pihak plurioritis konsorsium. Tapi kalau pemegang hak pertama, ya pemegang hak dari pendaftaran pertama, biasanya digugat misalnya, dan digugat BPN pemegang hak pertama, tapi hak itu sudah beralih pada secara derivatif pada pihak ketiga, ya, jadi kita harus beritahukan juga pada pihak ketiga. Dan juga menjadi bagian dari eksepsi bahwa pihak ketiga harus ditarik sebagai pihak. Karena tadi, kalau tidak, bagaimana? Nanti apakah putusan ini menyangkut pihak ketiga? Kita meskipun di dalam ada asasnya di dalam pendaftaran tanah kita, ya berlaku prinsip nemo plus juris dat alium transfer potes quam usaha beret, gitu ya. Kalau ini tidak berhak, maka sananya nggak berhak. Ini cacat, sananya cacat, dan itu bisa dibatalkan. Tapi tidak demikian juga rupanya di dalam prakteknya. Saya sempat tanyakan juga pada Prof. Nur Hasan di Jogja, apakah kita bertahan dengan prinsip dalam hukum tanah kita, Pak? Karena kita menggunakan asas nemo plus juris. Prof. Nur Hasan bilang, bagus kalau hukum tanah sudah masuk juga di dalam ranah hukum perdata, maka dia tidak semata-mata hukum tanah saja yang dipertimbangkan, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum perdata. Nah, artinya kita juga tidak bisa sama. Oleh karena itu, kalau kita putuskan demikian, tidak jarang juga pihak yang beli dengan etikat baik merasa dirugikan. Dan kalau merasa dirugikan, dia tidak hanya bisa melakukan upaya hukum perdata atau tata usaha negara saja, tapi juga dia bisa melakukan upaya hukum pidana. Oleh karena itu kita perlu tarik dia. Dan kalau di dalam permen ini kita sudah utarakan harapan kita, ini dibaca oleh para pengacara, ya, sehingga dia yang mau melakukan gugatan dia harus mempelajari dulu bahwa ini yang mau saya jadikan objek gugatan ini siapa pemegang haknya, masih terdaftar pertama kali atau sudah beralih, sehingga dia bisa atur gugatannya untuk
digugat juga pihak ketiga yang memperoleh peralihan. Sehingga putusannya bisa langsung kita eksekusi secara administrasi. Ya, nah ini jadi kita harus memberitahukan. Kemudian perdamaian bisa mengakhiri proses perkara. Ya, perdamaian bisa mengakhiri proses perkara. Tetapi kita mesti lihat juga, jangan sampai kita terjebak oleh perdamaian. Perdamaian yang abal-abal. Pak Ketut berperkara dengan Pak Firdaus, padahal tanahnya tanah Pak Daniel. BPN ikut pihak. Terus kemudian dia berdamai. BPN ikut di dalam perdamaian. Putusan perdamaian. Putusan perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Nah, karena kita ikut dalam perdamaian, BPN ikut perdamaian, wajib melaksanakan. Jadi dinyatakan haknya Pak Ketut. Ternyata haknya Pak Daniel, karena sudah dijual Pak Daniel. Pak Daniel nggak ikut di dalam perkara, tidak ikut berdamai dia. Nah, ini akan merepotkan. Jadi kita mesti lihat juga. Terus kemudian apakah seluruh pihak yang berperkara atau yang berkepentingan ini sudah menyetujui perdamaian itu? Kemudian kalau itu menyangkut barang milik negara, rasanya kalau itu menyangkut barang milik negara, kita harus sampai titik darah penghabisan. Kemudian tidak ada nggak perkara lain? Ada tidaknya perkara lain? Kalau ternyata ada perkara lain selain perkara yang sedang diajukan perdamaian, kita mesti pertimbangkan juga. Kita perdamaian, ternyata perkara lain menentukan lain, ya. Kemudian tentu harus ada izin dari menteri, ya, untuk melakukan perdamaian. Demikian juga perkara ini, ya, Kementerian Kanwil Kantah dapat mencabut atau tidak melakukan upaya hukum banding kasasi atau PK sepanjang memperoleh persetujuan dari pemberi kuasa dan menteri berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu. Apa yang bisa begitu? Bisa juga, Pak. Jadi saya ambil contoh kasusnya misalnya begini. Teman-teman bidang 5 sebagai unsur dari Dirjen Pengendalian sedang melakukan penertiban tanah telantar. Dan sudah kemudian hasilnya memang tanahnya telantar. Sudah menerbitkan SP1. Ya kan? Tapi kelompok masyarakat ini tidak sabar, Pak. Dia mengajukan gugatan kepada BPN supaya tanah itu dinyatakan telantar. Nah, kita lagi memproses tanah telantar, sudah melakukan SP1, gitu kan. Nah, kemudian memang kenyataannya dia telantar. Tapi karena kita digugat, insting kita, Pak, bertahan, Pak. Bertahan. Bahwa kita jawaban kita bahwa kita menolak dalil-dalil, kan kalau perkara begitu saya baca itu teman-teman perkara, kita menolak dalil-dalil penggugat dari masyarakat sih yang mohon supaya dinyatakan telantar. Kita menolak dalil-dalil penggugat secara keras bahwa tanah itu tidak telantar, tanah itu masih haknya masih atas nama si PT ini misalnya begitu. Padahal di satu sisi kita sedang memproses itu di tanah telantar. Nah, kalau misalnya gugatan si penggugat ditolak, terus gimana kita mau menetapkan itu tanah telantar? Kan bertentangan jawaban kita dengan apa yang kita lakukan. Ini kejadian nggak begini? Kejadian, Pak. Saya pernah lihat beberapa kali di daerah begini. Nah, yang seperti ini mungkin perlu kita pertimbangkan. Laporkan Pak Menteri, Pak, kita digugat nih kalau masyarakat nih, supaya tanah yang dinyatakan telantar. Kita juga sedang melakukan penelitian penertiban tanah telantar, dan ini memang telantar, Pak. Kita sudah terbitkan SP1. Mohon arahan nih, mohon petunjuk apakah ini kita banding atau enggak. Karena gugatannya dikabulkan, dinyatakan tanah itu telantar. Kita banding apa enggak? Misalnya begitu. Itu bisa saja kita bilang enggak usah banding kalau begitu. Ternyata telantar kok. Seperti itu misalnya, Pak. Ya. Nah, jadi perdamaian bisa, tapi kita juga harus melihat faktor-faktor yang menjadi dasar perdamaian. Dan kemudian juga
mengenai apakah perkara supaya hukum itu bisa kita bisa untuk tidak melakukan upaya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan sudah tahapan penanganan perkara. Tahapan penanganan perkara lanjut. Seperti biasanya penanganan perkara itu pasti diawali dari panggilan, ada relas panggilan atau gugatan. Nah, terus dilakukan pengajian awal, sama seperti tadi penanganan sengketa, untuk melihat kasusnya apa, itu kemudian dilihat datanya apa, apakah kemudian memang kita dalam posisi yang salah, gitu kan? Apa proses kita memang ada cacat, sambil kita melihat. Kalau ada cacat, seberapa cacatnya, gitu kan? Boleh nggak kita melakukan mediasi ketika ada proses perkara? Menurut pendapat saya boleh aja. Ya. Sengketa itu kan yang bisa menyelesaikan pada prinsipnya mereka yang sengketa. Kalau bisa menjadi mediasi, sengketanya selesai, perkaranya selesai. Pengadilan pun kalau perdata diawali dengan mediasi. Ya. Jadi kita lakukan pengajian. Kemudian datanya. Nah, kemudian setelah kita lakukan pengajian, apa sih yang digugat? Objeknya apa? Tuntutannya apa? Data yang kita punya apa? Nah, terus rencana jawaban kita apa? Gitu ya. Kalau memang kita yakin benar, gitu ya, kita akan menjawab apa? Nah, ini dibuatlah surat kuasa, ya. Dalam surat kuasa itu kan kalau di Kanwil kan yang menandatangani Pak Kanwil atau perkanan Pak Kakan, kalau besar Pak Menteri. Supaya di dalam menyiapkan surat kuasa untuk ditandatangani Pak Menteri, Pak Kanwil dan Pak Kakan, itu dibuat nota dinas Pak, ini ada gugatannya tentang ini, begini, kami sudah menggelar hasilnya begini Pak, data kita seperti ini, kita akan melakukan jawaban ini. Jadi Pak Kanwil, Pak Kakan, Pak Menteri aware benar, tahu bahwa ini ada perkara ini, tentang ini, kondisinya seperti ini, dan kita akan melakukan jawaban seperti ini. Jadi pimpinan harus tahu. Kemudian setelah itu, kalau memang ini menyangkut PSN, ya kita perlu koordinasikan Pak. Koordinasikan dengan instansi KL yang yang terkait. Nah, itu kemudian buatlah jawaban. Jawab jinawab. Jawaban replik dublik sampai ke pembuktian. Pembuktian ini saya minta kawan-kawan juga melakukan gelar lagi. Apa yang akan kita buktikan? Ya? Kalau Pak Ing selalu bilang factori incomplete probatio, kan? Bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jadi kalau kita mendalilkan satu jawaban terhadap gugatan, kita juga harus membuktikan dalil kita. Jangan sampai yang kita buktikan adalah apa yang tidak kita dalilkan, percuma, gitu kan? Jadi dari mulai pengkajian awal sebetulnya sudah terarah ini kita akan membuktikan apa. Juga mau kita perlu saksi, kita gelar juga Pak. Penyiapan saksi harus kita siapkan. Kira-kira pertanyaan apa yang akan kita sampaikan untuk mendukung dalil-dalil kita supaya tidak sia-sia. Kalaupun saksi itu dari saksi lawan, ya, kita juga bisa exercise. Kira-kira lawan ini dari gugatan ini dia akan menanyakan apa, dan kita supaya melemahkan kita juga harus menanyakan apa. Ya, jadi kita juga sudah menyiapkan. Kadang-kadang kita besok saksian, pokoknya asal datang. Kita nggak siap untuk membuat pertanyaan akhirnya di tempat kalau kita nggak siapkan, gitu ya. Nah, akhirnya kita kecolongan peluang. Kadang-kadang mereka juga menggunakan saksi ahli kan. Kalau saksi ahli kan boleh aja kita tanyakan juga. Dan jawaban saksi ahli itu bisa mempengaruhi putusan hakim.
Nah, kemudian setelah saksi penyusunan kesimpulan. Setelah kesimpulan ada putusan. Nah, apakah kita akan melakukan upaya hukum? Kita gelar lagi. Jadi kita memang kuasa hukum ini punya kewenangan, punya kebebasan mandiri di dalam membuat jawaban. Tetapi kita tetap harus mengontrol kuasa hukum ini melalui gelar-gelar ini, Pak. Ya, sehingga Pak Kakang, Pak Kanwil, saya juga bisa mengontrol, Pak Direktur bisa mengontrol kuasa hukum yang berkaitan dengan pengadilan. Jangan sampai nanti pengaduan, Pak, kuasa hukum nggak datang, Pak, kuasa hukum ini apa namanya ternyata tidak membuat jawaban. Kalau begini rasanya pengaduan-pengaduan seperti itu tidak akan ada. Ya, ini mengenai nah, seringkali dalam pembuktian, Pak, saya nggak tahu nih, ini mumpung saya Pak Kanwil, Pak Kakang, itu buku tanah dipinjam oleh teman-teman di seksi 5 atau bidang 5, di seksi 5, di seksi 5, itu penanganan perkara, penyiapan bukti. Nah, tolong dipikirkan itu, Pak. Padahal kita ikut lihat dalam perkara. Pada saat nanti, saya berharap dengan ada pengkajian awal, penyiapan surat kuasa yang demikian, Pak Kakang, Pak ini aware ini sudah nih, bahwa kita ada perkara. Jangan sampai buku tanah dipinjam, kemudian ada permohonan peralihan hak terhadap objek perkara ini, sertifikat ini misalnya, buku tanahnya nggak ada. Akhirnya diterbitkan buku tanah pengganti karena hilang. Dan padahal buku tanah itu ada di seksi 5. Keluarlah buku tanah pengganti, beralihlah yang sertifikat, wah jelas nggak benar. Kejadian nggak demikian terjadi, Pak. Jadi ini juga bagaimana caranya supaya administrasi di kantor pertanahan jadi baik sehingga tidak ada terjadi hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita menyangkut ke setelah hasil penelitian dari penanganan sengketa konflik dan penanganan perkara, ternyata memang produk kita ada yang harus dibatalkan. Sampailah kita pada pembatalan hak dan sertifikat tanah. Nah, Kementerian Kanwil dapat membatalkan produk hukum Kementerian Kanwil atau Kantah dalam hal hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah ini terdapat cacat administrasi atau cacat juridis maupun sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap. Pak, apa sih beda cacat administrasi dengan cacat juridis? Ya kalau administrasi itu menyangkut prosedur, menyangkut proses prosedur dari penerbitan hak. Kalau cacat juridis itu sebetulnya tidak bersubstansi, dokumen alasannya terbukti tidak ada misalnya, atau perbuatan hukum perolehan haknya itu tidak benar juga, gitu ya. Bahkan kita tidak bisa menguji material, kita nggak bisa menguji material. Tetapi kalau misalnya sudah ada bukti materialnya, misalnya ada putusan pidana kan tidak serta-merta juga menyatakan batal sertifikat, batal laporan. Tapi kalau putusan pidana menyatakan palsu itu waktu jual belinya, ya, itu secara yuridis aktenya itu jadi cacat, proses haknya jadi cacat gitu ya. Nah, itu cacat juridis. Kalau kesalahan prosedur penerbitan hak, ya apakah langkah-langkah di dalam proses pemulihan hak kita lakukan nggak? Dalam proses pengukurannya, dalam proses penetapan hak yang kita lakukan nggak dari penelitian kita? Misalnya tidak dilakukan, ya itu cacat di dalam prosedur.
Nah, kemudian sebagai pelaksanaan putusan pengadilan, yang dimaksud dengan pelaksanaan putusan pengadilan ya, apabila putusan pengadilan kita memerintahkan melaksanakan, membatalkan misalnya, memang itu perintah pengadilan. Kalau Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan menyatakan batal sertifikat Pak Kanwil nomor sekian-sekian, kemudian BPN membatalkan, itu karena putusan pengadilan. Tapi kalau tadi yang putusan pidana, itu karena cacat juridis. Ya. Pembatalan dilakukan dengan putusan Menteri Kanwil sesuai dengan kewenangan. Ya, lanjut Pak. Ada fotonya Pak Menteri. Ini mesti didengarin secara serius tuh Pak Menteri sendiri itu yang ngomong. Menteri menerbitkan keputusan pembatalan. Ya. Dalam hal terdapat cacat administrasi atau cacat juridis terhadap produk yang diterbitkan oleh kementerian atau oleh Kanwil. Itu nggak ada pala-palanya, Mas. Pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh kementerian. Ya, jadi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan, ya, yang sebenarnya yang tadi masih ada di yang menteri dalam rangka warnanya putih ya. Pelaksanaan putusan pengadilan, jadi dia selain cacat administrasi juga melaksanakan putusan pengadilan Pak Menteri ya. Kemudian akan Kanwil, ada Mas. Oh, ada Pak. Nah, kamu yang Tadi still host di sana ya. Nih, Pak Kanwil menerbitkan putusan pembatalan dalam hal cacat administrasi atau cacat juridis terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Kemudian juga dalam hal sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tapi ingat, Pak Menteri mengingatkan pada Pak Kanwil dan Pak Kantor, Pak Kakan sekalian, dalam hal tertentu Menteri dapat membatalkan produk hukum Kanwil atau Kantor. Dalam hal itu artinya di sini Permen ini juga aturan mainnya memberikan kewenangan pada Pak Menteri untuk bisa membatalkan produk hukum yang sebetulnya itu merupakan kewenangan Kanwil atau Kantor Pertanahan. Apa Bu Sofyan? Pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan atau cacat juridis maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan tidak dapat dilakukan dalam hal atas tanah objek sengketa perkara yang beralih pada pihak ketiga. Ya. Tapi tentunya pihak ketiga yang beritikat baik. Kalau beritikat buruk, ya tidak ada perlindungan hukum juga. Nanti dalam bisnis kita akan tegaskan lagi, ya ada banyak jurisprudensi yang juga jurisprudensi yang menerangkan apa sih itikat baik itu di dalam jual beli. Ya. Salah satunya ternyata jual beli itu tidak juga beritikat baik kalau yang beritikat baik hanya si pembelinya. Jadi dalam jual beli karena itu perbuatan dua pihak, maka penjual juga harus beritikat baik. Kalau salah satu beritikat buruk, jual beli itu jadi beritikat buruk. Ya, pihak ketiga sebagai pemegang hak terakhir tidak menjadi pihak dalam perkara. Pihak ketiga memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikat baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum adanya perkara. Sebelum adanya perkara, pihak ketiga ini sudah beli, gitu kan? Sudah beli atau melakukan perolehan sebelum adanya perkara. Jadi dia sebetulnya tidak terkait dengan perkara yang ada. Kemudian mekanisme pembatalan. Ya. Kepala kantor mengusulkan permohonan pembatalan kepada Menteri melalui Kanwil dalam hal pembatalan merupakan kewenangan Menteri. Atau Pertahanan mengusulkan permohonan pembatalan kepada Kanwil dengan tembusan kepada Menteri dalam hal pembatalan merupakan kewenangan Kanwil. Kementerian dapat merekomendasikan kepada Kanwil untuk membatalkan produk hukum kementerian dalam hal
hak atas tanah atau sertifikat karena cacat administrasi atau cacat juridis maupun pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kementerian dapat merekomendasikan pada Kanwil untuk membatalkan produk hukum kementerian dalam hal ini hak atas tanah atau sertifikat karena cacat administrasi atau juridis maupun pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat usulan pembatalan karena cacat administrasi atau cacat juridis tentu pertama ada surat permohonan atau surat pengaduan dilengkapi dengan fotokopi identitas pemohon yang dilegalisir dan kuasanya jika dikuasakan, asli surat kuasa jika dikuasakan, ya. Kemudian fotokopi bukti-bukti pemilikan penguasaan atas tanah pemohon yang dilegalisir, dokumen data fisik dan data juridis yang diusulkan pembatalan, dokumen hasil penanganan, fotokopi dokumen pendukung lainnya yang dilegalisir untuk yang menunjukkan atau membuktikan adanya cacat administrasi dan atau cacat juridis, misalnya putusan pengadilan, tun perdata ataupun pidana ataupun data-data lain, ya, hasil penanganan. Kita cobalah sekarang kita agak tertib, yang seperti ini ada legalisirnya, gitu ya, karena itu nanti kalau ada gugatan lagi terhadap putusan kita tidak ada legalisirnya, repot juga kalau itu tidak bisa dinilai sebagai bukti. Menyangkut pembatalan hak atau sertifikat sebagai tindak lanjut putusan pengadilan, ya, dapat dikecualikan. Ya, kalau jadi putusan pengadilan tidak selalu bisa dilaksanakan, kadang-kadang non-eksekutor juga. Bila mana, yaitu jika terdapat putusan lain yang saling bertentangan, sekamar perdata dengan perdata, objeknya sama tapi bertentangan. Yang satu bilang itu tanah Pak Ketut, yang bilang itu tanah Pak Daniel. Amar putusan menyatakan gugatan tidak diterima, ya. Gugatan tidak diterima ini memang tidak sama dengan tidak dapat ditolak, tapi kadang-kadang kalau gugatan Pak Ketut ditolak, gitu ya, gugatan untuk menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah tanah Pak Ketut Mangku dan gugatan untuk permohonan pembatalan ditolak. Itu berarti, gitu ya, itu berarti terhadap perkara itu terbukti sebaliknya, karena gugatan ditolak perkara sudah diperiksa. Nah, tapi kalau gugatan tidak diterima, ya, berarti ini pokok perkara belum dipertimbangkan oleh hakim. Nah, berarti kembali pada keadaan semula seperti sebelum ada perkara. Tapi kadang-kadang ada juga usulan atau permohonan pembatalan karena dia digugat dan gugatannya tidak diterima. Nah, terus berpendapatlah dia bahwa dengan gugatan tidak diterima berarti tanah itu tanah saya, begitu. Nah, batalkanlah itu. Seperti itu ya. Jadi gugatan tidak diterima. Kemudian terhadap objek putusan sedang diletakkan sita. Ya, sitanya harus diangkat dulu. Letak bidang objek perkara tidak jelas dan tidak ada eksekusi. Misalnya tanah hak atas tanahnya HGB atau hak milik luasnya 1 hektar. Tapi objek perkaranya cuma 2000 meter dan dinyatakan 2000 meter itu adalah aksi penggugat, tapi letak dan batasnya tidak jelas. Jadi kita laksanakan. Jadi sudah ada eksekusi yang jelas batas-batasnya.
Letak luas batas tanah objek perkara yang disebut dalam amar putusan dan atau penerimaan hukum berbeda dengan letak luas batas yang dieksekusi. Letak batas dan luas dalam objek perkara sebelah timur apa, sebelah barat apa, selatan apa, utara apa, tapi kemudian yang dieksekusi berbeda batas-batasnya. Ini juga kita tidak bisa kita tahu kepada pengadilan. Kemudian tanah objek perkara telah berubah menjadi tanah negara, telah hapus, ya. Ya kalau sudah jadi tanah negara, apa yang mau kita batalkan lagi, ya. Oleh karena itu sebetulnya tidak salah ketika dalam objek perkara itu hak atas tanah diperpanjang untuk memperjelas status tanah objek perkara. Kemudian putusan sama sekali tidak berhubungan dengan objek yang dimohon pembatalan atau tidak berhubungan dengan dengan objek yang dimohon pembatalan. Misalnya perkaranya menyangkut mengenai perjanjian kerjasama antara A dan B, ya, untuk membeli tanah si X, perjanjian kerjasama. Tapi pembeliannya ini belum. Gitu. Tapi di antara A dan B mungkin sudah ada store menyetor uang untuk membeli tanah X, tapi itu belum dilakukan. Nah, apakah kemudian yang menang perkara ini bisa memohon pembatalan atau memohon peralihan atas nama X? Ini belum nyangkut. Ya. Kemudian atau alasan lain yang sah. Kalau putusan pengadilan itu tidak bisa dilaksanakan, maka diberitahukanlah kepada pemohon atau pengadilan bahwa putusan ini belum bisa dilaksanakan karena alasan apa dan pertimbangan apa. Nah, menyangkut aset negara. Pasangan nama putusan PT-UN atau PN dalam perkara perdata yang menempatkan instansi pengguna aset dan instansi pengelola aset sebagai pihak dalam perkara, maka pembatalan hak atas tanah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan dapat ditetapkan tanpa menunggu proses penghapusan aset sifat tetap, ya. Kalau di dalam perkara itu pihak pengguna aset dan instansi pengelola aset, ya, misalnya Kementerian Hut, ya, dan Kementerian Keuangan digugat sebagai pihak dalam perkara dan dinyatakan batal aset hak itu yang merupakan aset itu bisa kita batalkan. Dilaksanakan bukan pengadilan sepanjang mengenai pembatalannya tanpa menunggu proses pengadilan. Akan tetapi penetapan haknya baru bisa setelah ada penghapusan aset yang sudah tercatat di daftar inventarisasi aset. Kemudian kalau putusan PT-UN atau pengadilan negeri menyatakan batal hak atas tanah atau sertifikat tanah instansi pemerintah, ya, dan digugat cuma BPN saja, gitu, ya, tanpa melibatkan pengguna dan atau pengelola, maka pembatalan hak sertifikat ini dilakukan setelah penghapusan aset dari pengguna aset atau dari pengelola aset. Kalau instansinya dan pengelola asetnya ini sudah digugat di pihak, maka kita bisa membatalkan, ya, haknya, hak atas tanahnya, sertifikatnya, tetapi pembeliannya harus menunggu. Tapi kalau pengelola atau pengguna aset itu tidak pihak dalam perkara, maka pembatalannya juga menunggu dari penghapusan aset negara. Ya. Kemudian menyangkut masih pembatalan aset negara, apabila instansi pengguna aset dan instansi pengelola aset sebagai pihak dalam perkara, kementerian atau Kanwil menyampaikan keputusan pembatalan hak kepada pengguna aset dan instansi pengelola aset.
Ya. Nah, pemenang perkara wajib mengajukan permohonan penghapusan aset ke instansi yang berwenang. Apabila instansi pengguna aset dan instansi aset pengelola aset tidak sebagai pihak dalam perkara, sebelum pembatalan, Kementerian dan Kanwil menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pengguna aset dan pengelola aset untuk dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan aset. Kalau enggak, ya kita nggak bisa batalkan. Jadi kita bedakan antara si instansi ini sebagai pihak atau tidak. Surat usulan pembatalan karena pelaksanaan putusan pengadilan harus dilengkapi, ya, surat permohonan, fotokopi identitas sama ya, hasil surat kuasa, fotokopi bukti pemberikan penguasaan tanah, dokumen data fisik dan juridis yang diperlukan pembatalan, fotokopi putusan pengadilan yang dilegalisir, fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi jika ada yang dilegalisir. Tapi tidak selalu menurut hemat saya eksekusi itu diperlukan kalau seandainya bidang tanah yang digugat dan digabungkan gugatannya memang sudah dikuasai, dimanfaatkan oleh si penggugat yang gugatannya digabungkan. Karena eksekusi pada hakikatnya kan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa, karena si pemegang hak tidak mau menyerahkan tanahnya secara sukarela. Jadi lebih pada physically pelaksanaan putusannya. Tapi kalau dia sudah manfaatkan, sudah dikuasai, cukup dengan ada keterangan bahwa itu sudah dikuasai. Kemudian berita acara pelaksanaan eksekusi tidak diperlukan. Nah, apabila dalam hal pelaksanaan putusan tata usaha negara, tata usaha negara tidak diperlukan eksekusi. Ya, karena kalau dalam 4 bulan tidak dilakukan, maka putusan itu secara hukum tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Bagaimana kalau hak atas tanah dibebani hak tanggungan? Ya. Ini bisa kita batalkan secara langsung dalam hal putusan pengadilan menyatakan batal hak tanggungan. Kemudian dinyatakan dalam putusan pengadilan dalam perkara yang tidak menempatkan pemegang hak tanggungan sebagai pihak. Jadi dalam hal si pemegang hak tanggungan sebagai pihak dan itu kemudian diputus batal, atau kalaupun dia tidak sebagai pemegang hak dan tidak mau supaya dia tidak sebagai pihak dalam perkara, tetapi juga diputus batal hak tanggungannya oleh pengadilan. Nah, sebelum dilakukan pembatalan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang amarnya menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah atau sertifikat tanah yang dibebani hak tanggungan, atau hak tanggungan tidak dinyatakan batal atau pemegang hak tanah tidak ikut sebagai pihak, maka kita perlu memberitahukan pada pemegang hak tanah tentang adanya putusan pengadilan yang menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan, dan memberikan kesempatan kepada pemegang hak tanggungan untuk melakukan upaya hukum. Tapi setelah diberitahu pemegang hak tanggungan tidak mengambil langkah-langkah upaya hukum untuk mempertahankan kepentingannya, maka masalah itu bisa kita lakukan. Berapa jangka waktunya? Saya minta masukan juga dari teman-teman di Kanwil dan kantor pertanahan. Ya, kita sengaja belum buatkan jangka waktunya, nanti kita akan buatkan satu tim sendiri yang menyangkut jangka waktu. Tapi silakan kita diberikan masukan mengenai jangka waktu. Kemudian mengenai mediasi. Mediasi dapat dilaksanakan oleh dan atas inisiatif kementerian, Kanwil atau Kantah, atau atas inisiatif pihak yang bersengketa yang meminta. Atau dapat juga dilakukan oleh perorangan atau lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa. Jadi kalau ada pihak yang ada bersengketa, kemudian mereka melakukan mediasi dan kemudian perdamaian, pada hakikatnya ya kita hanya bakalan perdamaian saja. Nah, prinsipnya mediasi wajib dihadiri oleh para pihak, prinsipal sendiri. Dalam hal para pihak tidak dapat hadir karena alasan kesehatan, alasan lain, dapat diwakili oleh kuasa yang diberikan kewenangan untuk memutus dengan persetujuan pihak yang bersengketa. Dalam pelaksanaan mediasi dapat menghadirkan ahli atau instansi terkait dengan persetujuan para pihak. Dalam hal mediasi tercapai kesepakatan dituangkan dalam waktu perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di pengadilan negeri wilayah hukum tata tanah yang menjadi objek kasus untuk memperoleh putusan perdamaian. Pelaksanaan hasil
hasil mediasi terkait administrasi pertanahan diajukan permohonan pada Kanwil Kementerian dengan dilakukan hasil pencapaian putusan perdamaian dan ada dokumen mengenai tanah objek sengketa. Bagaimana kalau mediasi tidak tercapai? Kalau mediasi tidak tercapai, maka kita harus mengambil satu keputusan. Ya, jadi tidak ada masalah yang tidak mengambil. Keputusan itu bisa mengabulkan salah satu pihak, bisa menolak salah satu pihak atau menolak keduanya. Ya. Tapi keputusan itu harus diambil. Jadi hasil akhirnya dari keputusan mediasi yang tidak tercapai kesepakatan tetap adalah keputusan pejabat atau usaha negara biasa BPN. Oleh karena itu sebelum mediasi itu dilakukan, kawan-kawan di bidang 5, seksi 5 juga harus melakukan kajian dulu bagaimana prosesnya masing-masing pihak, kedudukan hukum masing-masing pihak, bagaimana proses penerbitan sertifikat yang menjadi objek masalah. Oleh itu memilih bagaimana sih masing-masing proses penerbitan, sehingga kita juga bisa memberikan masukan pada pihak-pihak yang berperkara. Penyelesaian sengketa konflik oleh lembaga adat kita atur juga di sini, ya, dalam hal tertentu sengketa atau konflik dapat diselesaikan melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal di daerah atau objek sengketa konflik. Di Padang, di Minang ini, coba Pak Kamil, ini biasanya lembaga adat, lembaga kerapatan adat nagarinya masih kuat, kita bisa akomodir. Kemudian hasil sengketa atau konflik melalui lembaga adat bisa diformalkan dalam bentuk akta otentik atau didaftarkan di pengadilan. Kementerian Kanwil sebagai kewenangan dapat menindaklanjuti putusan hasil penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan lembaga adat. Kemudian dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, kemudian bab berikutnya adalah tim penanganan dan penyelesaian kasus. Dalam hal diperlukan, Kementerian Kanwil Kanta dapat membentuk tim penanganan dan penyelesaian kasus, ya, yang bisa terdiri dari antar instansi atau hanya Kementerian Kanwil dan Kanta, juga bisa dibentuk tim eksaminasi. Kita pernah buat juga tim eksaminasi, tapi kemudian dicabut. Nah, tapi rasanya tim eksaminasi itu dibantu juga oleh Pak Menteri jika tidak atur kembali, ya, tim eksaminasi. Tapi nanti secara khusus mungkin akan ada keputusan atau permen mengenai tim eksaminasi. Kemudian kita juga mengatur mengenai informasi perkembangan penanganan penyelesaian kasus. Ya, kadang sudah lama kasus ditangani oleh si pihak yang berkepentingan, kita penjelasan kasusnya sudah sampai mana sih, kita bisa memberikan informasi sepanjang mengenai penanganannya, bukan mengenai dokumen penyelesaiannya. Ya, dokumen penyelesaiannya tetap aja bisa kita berikan. Pengolahan data kasus, nah, pengolahan data kasus di pengelolaan dilaksanakan oleh penyajian data, ya. Pengolahan data kasus dilaksanakan melalui pencatatan, pengolahan dan penyajian data yang diselenggarakan dengan sistem informasi yang dibangun terintegrasi antara Kementerian Kanwil dan Kanta. Kita sudah ada aplikasi Justisia, jaringan untuk sistem informasi sengketa se-Indonesia. Justisia itu ngepas-ngepasin aja ya. Perpanjangannya Justisia, pokoknya gimana caranya dipas-pasin. Jadi kita juga melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengawasan terhadap penanganan dan penyelesaian kasus. Kita sama monitoring, evaluasi secara berkala dan berjenjang. Kami melakukan monitoring ke Kanwil melakukan monitoring pada kantor pertanahan. Itulah manajemennya. Nah, sanksi juga diatur. Pejabat yang memberikan informasi berita acara, informasi dokumen penanganan yang masih berproses nggak boleh, itu dikenakan sanksi. Kanwil dan Kanta yang tidak melaksanakan surat rekomendasi tanpa disertai alasan pertimbangan yang sah, dikenakan sanksi. Kanwil atau Kanta yang tidak melaksanakan tindak lanjut penyelesaian kasus yang sudah dinyatakan selesai dengan K1, itu juga ada nggak yang tidak dilaksanakan? Ada. Ya, sudah tahun 90-an, tahunnya sampai sekarang tahun itu belum dilaksanakan. Pejabat yang tidak dilaksanakan, pejabat yang tidak melaksanakan pencatatan pada buku tanah dan daftar umum lainnya dan atau entry dalam sistem informasi penanganan kasus itu juga tidak ada sanksi. Jadi semua data sengketa harus
update di entry ke dalam sistem informasi penanganan kasus. Perlindungan hukum pasal 55, pejabat kementerian kanwil kantor yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan menteri ini apabila menghadapi masalah hukum kita upayakan untuk dapat perlindungan hukum dan bantuan hukum dari kementerian. Ya, saya coba Pak Ali aja deh. Gitu. Ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, kasus yang sedang dalam proses penanganan peralihan dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan. Jadi ya kita pikirnya ini bisa. Jadi demikian Bapak Ibu, rekan-rekan semua, Pak Kanwil, Pak Kakang. Posisi dalam buku tahanan tetap status quo atau seperti apa, Pak? Itu tidak mengatur pembatalan cacat administrasi atau yuridis yang terkait dengan aset. Bagaimana tanggung jawab BPN berkaitan dengan kenapa ada 2 sertifikat terbit dan